Buat kalian penggemar baju kaos custom, saya mau ngasih tahu kalian kalau ada online shop di Tokopedia yang jual baju-baju bertema film dan TV series seperti yang saya pakai di video ini. Kalian bisa cek langsung ke toko custom baju, di situ kalian bisa nemuin kaos-kaos bertema TV series, bertema film, game, dan lain-lain. Tapi kalau kalian nggak suka atau nggak cocok dengan desain yang udah ada, kalian bisa buat dengan desain kalian sendiri. Untuk bahannya pakai Combat 30S yang adem dipakai, nyerap keringat, dan potongannya pas banget di badan. Dilihat dari ratingnya, banyak banget yang puas. Jadi untuk informasi desain dan harganya langsung aja cek tokonya, link pembelian akan saya taruh di deskripsi. Halo, welcome back to my channel with Mia Saputra. Hari ini waktunya saya ngajakin kalian ngobrolin serial lama lagi ya. Banyak yang komen, banyak yang DM, banyak yang request untuk bahas sebuah serial yang judulnya Riverdale. Saya akan tumpahkan pendapat dan unek-unek saya mengenai serial ini, tapi sebelum masuk ke review, kita ngobrol dikit dulu nih tentang series ini. Riverdale ini ditayangin di channel CW, channel yang juga nayangin serial The Flash, Supergirl, Batwoman, dan lain-lain. Waktu video ini dibuat, Riverdale udah jalan 4 season dan masih lanjut ke season 5. Selain di channel CW, series ini juga bisa kalian tonton di Netflix. 4 seasonnya udah ada di sana, tinggal tonton aja. Karakter-karakter di sini itu diadaptasi dari Archie Comics, sebuah komik klasik di Amerika, tapi beda dengan komiknya. Riverdale dibuat agak gelap karena di acara ini melibatkan pembunuhan, narkoba, politik, dan lain-lain. Oh iya, karena series ini udah lama banget ya, jadi seperti biasa untuk series yang udah lama dan udah jalan di banyak season, saya akan nge-review secara keseluruhan dan pastinya karena ini udah jalan 4 season, mungkin akan saya bahas kalian pro dan kontranya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi untuk premisnya itu di tiap season bisa dibilang beda-beda ya, tapi secara umum Riverdale ini sebuah drama remaja yang dibalut dengan kasus misteri, juga melibatkan cinta segitiga, drama keluarga, drama anak SMA, intinya banyak banget lah kayak sinetron. Dan tiap seasonnya itu ceritanya makin berkembang, jadi Riverdale bisa dibilang menyajikan cerita yang dinamis di tiap seasonnya. Kalau saya bilang Riverdale ini penuh dengan storyline yang bertimpa-timpa ya, kemudian plot hole yang banyak, tiap-tiap seasonnya memang punya benang merah. Contohnya kayak di season 1 ya, benang merahnya itu mereka mau menguak kasus pembunuhan teman sekolahnya. Tapi Riverdale nggak pernah stay on the track. Sambil mengusut kasus tersebut, mereka masukin cerita lain lagi di tengah-tengah storyline, dan mungkin beberapa di antara penonton akan capek ngikutin cerita yang banyak banget. Sebenarnya it's okay aja lah ya kalau mereka mau punya banyak storyline selama nanti makin mengerucut ke storyline utama. Tapi Riverdale kagak begitu. Banyak kejadian yang nggak make sense, kemudian alur cerita yang suka berubah-ubah secara drastis dan tiba-tiba. Kadang-kadang mereka juga melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Ya ibarat ditinggal aja gitu tanpa penjelasan, kan sakit ya. Apalagi pace acara ini tuh cepat dan punya dialog yang banyak. Kalau saya sih jujur ya, capek ngikutin Riverdale ini. Terlebih lagi mereka ini kan anak SMA ya, tapi kadang tingkahnya itu nggak kayak anak SMA. Contohnya apa yang dilakukan sama Veronica dan Archie, kalau kalian yang udah nonton, you know what I mean. Terus apa yang Betty lakukan di bar Southside Serpent, dan masih banyak lagi adegan-adegan yang cringe, yang buat geli dan nggak cocok dilakukan sama anak SMA. Tapi ini yang aneh, saya nggak pernah bisa berhenti nonton Riverdale. Saya udah tahu acara ini begitu ya, bahkan makin ke season 4 ini makin pusing aja ceritanya. Tapi tetap aja saya itu nggak berhenti nonton. Apalagi season 4 itu ada 19 episode loh, gila. Mungkin karena saya udah cocok kali ya sama performa cast-nya. Nah sekarang kita masuk ke deretan cast nih. Riverdale boleh dibilang punya deretan cast yang performanya bagus, punya karisma, dan semuanya good looking sih. Saya pernah bilang di video sebelumnya, kalau deretan cast yang keren itu udah jadi alasan yang cukup buat saya nonton sebuah serial. Di Riverdale kita punya Jughead yang diperanin sama Cole Sprouse. Dari season pertama udah bersinar banget, bisa dibilang nggak ada Jughead itu nggak ada Riverdale. Apalagi menurut saya Jughead itu berhasil mengalahkan pesona karakter utama, yaitu Archie Andrew. Terus ada Lily Reinhardt yang meranin Betty Cooper juga punya karakter twist yang kadang-kadang punya sisi yang ngejutin. Jughead plus Betty waktu ngusut sebuah kasus dan jadi detektif SMA itu favorit saya banget. Apalagi chemistry mereka sebagai pasangan di serial ini itu kan diperkuat dengan hubungan mereka di kehidupan nyata juga kan. Riverdale juga punya Camila Mendes yang jadi Veronica Lodge, karakter ikonik juga di serial ini. Performanya dapat banget lah sebagai anak orang kaya dengan gaya hidup yang glamor. Lalu ada KJ Apa yang meranin Archie
Andrews. KJ Apa itu sebenarnya aktor yang keren dan cocok buat meranin seorang Archie Andrews. Tapi kalau boleh saya bilang, Archie Andrews ini karakter utama di Riverdale, tapi jadi kelemahan yang paling besar juga di series ini. Di saat teman-temannya punya petualangan yang seru, di awal season dia cuma sibuk nentuin pilihan antara football atau musik. Di tiap season saya itu selalu ngikutin perkembangan karakter Archie ya, tapi dia masih aja jadi karakter yang gak menarik buat diikuti, sayang sekali. Kemudian mungkin Betty dan Veronica adalah karakter cewek yang dapat banyak spotlight. Tapi jangan lupakan juga penampilan Madeleine Page yang meranin karakter Cheryl Blossom. Walaupun Cheryl ini annoying banget ya karena terlalu menganggap bahwa dirinya itu superior, tapi dia pede banget, pintar, dan fearless. Sosok Cheryl ini jadi hiburan lah. Dengan storyline yang banyak itu bukan berarti Riverdale ini nggak bisa dinikmati ya. Sebenarnya Riverdale juga punya intrik yang menarik buat diikuti. Saya suka misterinya, apalagi misteri di tiap season itu beragam dan tiap misteri juga punya twist yang keren. Terus apalagi yang bisa dinikmati? Musiknya. Ada beberapa adegan yang ngeliatin musik performance kayak Josie and the Pussycat, kemudian Archie dan Veronica. Terus di season 3 ada Heather special episode yang penuh dengan nuansa musikal, itu keren juga. Di episode itu saya amazed dengan suara Lily Reinhardt yang udah kayak Disney Princess aja, bening banget. Kemudian fashion mereka juga keren dan kece banget. Saya selalu bertanya-tanya ya setiap saya nonton sebuah serial yang melibatkan cerita tentang remaja anak SMA. Apa begitu cara anak SMA di Amerika berpakaian di sekolah? Ya pakai rok yang sepaha, jaket kulit, gaun yang ketat, kemudian pakai sepatu boots, dan karakter-karakter di sini punya gaya mereka masing-masing. Contohnya Cheryl yang selalu pakai baju warna merah, Jughead dengan jaket dan kupluk khasnya, Veronica yang high class abis, dan karakter lain yang penampilannya keren juga. Terus gimana tentang kisah romansa di serial ini? Ya bisa dibilang menarik juga, walau kadang ada yang cringe juga ya. Yang paling saya suka sih cuman hubungan Buckhead aja ya. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, mereka itu nggak melulu bercinta, tapi ketika bersama-sama, mereka juga sibuk memancarkan misteri, jadinya menarik gitu. Udah kayaknya itu doang yang bisa saya kasih tahu tentang Riverdale. Untuk Riverdale secara umum, dari semua season yang udah tayang, saya kasih nilai 2,5/5. Dan walaupun begitu, saya masih nonton acara ini. Saya tunggu pendapat kalian tentang serial ini di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka dengan konten review TV series kayak gini dan mau dapetin update video yang terbaru, you know what to do. Thank you yang udah nonton. Saya Abesa Putra. To be continued.